Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazia Zahra Nur Ainina dari kelas 11 MIA 2 SMA Angkasa Lanut Sultan Hasanuddin. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas matematika wajib, yaitu mencari materi fungsi naik dan fungsi turun. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fungsi naik dan fungsi turun yang telah saya catat. Pertama, definisi fungsi naik dan turun. Suatu fungsi dikatakan naik jika X bergerak ke kanan, grafik fungsi tersebut bergerak ke atas, dan turun jika grafik fungsi tersebut bergerak ke bawah. Sebagai contoh, fungsi di samping naik pada selang min hingga A, konstan pada selang A, B, dan turun pada selang B, hingga. Kedua, fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam merupakan kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Kondisi yang dimaksud dapat berupa berikut. A. Jika f aksen X bertanda positif atau f aksen X lebih dari 0, maka kurva dalam keadaan naik atau disebut juga fungsi naik. B. Jika f aksen X bertanda negatif atau f aksen X lebih kecil dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan turun atau disebut juga dengan fungsi turun. C. Jika f aksen X bertanda netral atau f aksen X sama dengan 0, maka kurva fungsi dalam keadaan tidak turun dan tidak naik. Istilahnya kita sebut sebagai stasioner atau disebut juga fungsi diam. Terdapat pada suatu soal. Nah, saya lanjut. Perhatikan sketsa gambar di samping, yaitu grafik suatu fungsi fx berikut. Ini telah saya gambar grafiknya. Jika warna orange itu naik, berarti dia naik. Jadi berarti f aksen X lebih dari 0. Dan jika dia turun, berarti f aksen X lebih kecil dari 0. Berarti dia turun, warna biru. Dan jika naik, warna orange, berarti turunannya itu f aksen X lebih dari 0. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwa kurva tersebut yang ditandai dengan warna orange adalah ketika fungsi itu dikatakan naik, dan biru untuk fungsi turun. Titik A dan titik B disebut titik stasioner, yaitu titik di mana fungsi itu diam atau tidak naik maupun tidak turun. Fungsi fx naik saat x lebih kecil dari A atau x lebih besar dari B, sedangkan fx turun pada saat A lebih kecil dari x lebih kecil dari B. Dan kita harus mengingat syarat-syaratnya ini. Untuk menjawab soal, jadi kita terlebih dahulu memahami turunan-turunannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama itu diketahui fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. Tentukanlah fungsi naik dan fungsi turunnya. Pertama, kita tulis soalnya dulu terlebih dahulu. Berarti fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. Nah, kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya. Fx sama dengan 3x, berarti 3 dikali 2 itu 6x. 2 dikurang 1, 1. Jadi kita hanya tulis x. Dikurang turunan dari 12x itu berarti 12 saja, karena ini x berpangkat 1, jadi habis, otomatis tidak ditulis. Ditambah atau plus 7, turunannya yaitu 0, jadi tidak ditulis. Nah, untuk menjawab fungsi naik dan fungsi turun, terlebih dahulu kita harus
memahami dan mengingat syaratnya. Syarat yang pertama yaitu untuk fungsi naik, syaratnya f aksen x lebih besar dari 0. Dan untuk fungsi turun, syaratnya yaitu f aksen x lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita masukkan syaratnya. Untuk yang fungsi naik, f aksen x lebih besar dari 0. Nah, kita masukkan nilainya. 6x dikurang 12 lebih besar dari 0. Dan ini 12 akan berpindah ruas, jadi dia menjadi positif, dan kita tulis 6x lebih besar dari 12. Dia pindah positif. Dia pindah ruas, jadi menjadi positif. Lalu kita bagi 12 bagi 6, jadi 2. Jadi x lebih besar dari 2. Nah, sekarang kita menjawab untuk yang fungsi turunnya. Turun. F aksen x lebih kecil dari 0. Kita masukkan nilainya. Seperti yang tadi, 6x dikurang 12 lebih kecil dari 0. 6x lebih kecil 12. 12 ini pindah ruas ke kanan, jadi dia menjadi positif. Lalu 12 dibagi 6 itu 2, jadi x lebih kecil dari 2. Jadi kesimpulannya yaitu fx naik pada interval x lebih besar daripada 2 dan turun pada interval x lebih kecil dari 2. Nah, ini dia jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2, yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 7. Tentukanlah fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kita pertama tulis lagi soalnya yang ini. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 7. Nah, kita terutama mencari turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 3 dikali 2, 6x. Jadi 2 dikurang 1, 1. Jadi kita hanya tulis x dikurang turunan dari 9x itu 9. X-nya itu sudah tidak ditulis. Dan turunan dari min 7 itu 0. Sekarang sebelum kita menentukan fungsi naik dan fungsi turunnya, kita harus mengetahui syaratnya terlebih dahulu yang tidak boleh dilupakan, yaitu kalau fungsinya naik berarti f lebih dari f aksen x lebih dari 0. Dan jika turun berarti f aksen x lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi naik. Berarti f aksen x lebih besar dari 0. Kita masukkan nilainya 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Ini 3, 6, 9 itu masing-masing bisa dibagi menjadi 3. Jadi saya bagi menjadi 3. Berarti 3 bagi 3 itu x kuadrat ditambah 6 bagi 3 itu 2
X dikurang 9 bagi 3 itu 3, jadi lebih dari 0. Lalu untuk memudahkan kita mencari faktornya nanti, jadi saya akan menggunakan tanda sama dengan, berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 itu saya ubah menjadi tanda sama dengan 0. Jadi untuk memudahkan kita mencari faktornya. Nah sekarang kita mencari dua angka kalau dikalikan itu positif 2, kalau dikalikan hasilnya negatif 3, dan kalau dijumlahkan itu hasilnya positif 2. Angka berapa saja itu? Yaitu sini plus 3 dan di sini min 1. Nah kita kan sudah dapat pemfaktorannya, berarti pemfaktorannya itu X tambah 3 dan X kurang 1. Nah sekarang kita tentukan nilai X nya. Nilai X sama dengan nilai X tambah 3. Nilai X tambah 3 sama dengan 0. Dan X, ini X dikurang 1 itu sama dengan 0. Nah maka bertanda positif, jadi kita tulis X sama dengan, pindah ke sini, pindah ruas menjadi negatif 3. Dan ini X min 1 berarti di sini min 1 berarti pindah menjadi positif 1. Nah sekarang kita lanjut karena dia tadi berbentuk pertidaksamaan, maka ada istilahnya uji tanda. Uji tanda atau bisa juga disebut dengan garis bilangan. Yang sebelah kiri itu dia kecil dan sebelah kanan itu dia besar. Nah untuk mempermudah, untuk uji tanda itu bagusnya kita pakai angka 0 untuk mempermudah kita. Perhatikan angka 0 di mana letaknya, apakah di 1, ini kita garis, atau di 2 atau di 3. Di mana letaknya? Otomatis dia terletak di sini di antara min 3 dan 1, otomatis dia di tengah. Nah sekarang kita untuk mencarinya, kita tukarkan setiap nilai X yang ada di sini itu dengan angka 0. Dengan angka 0 dapatnya pasti positif atau negatif. Jadi 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0, otomatis yang ini yang di depan itu jawabannya 0. Jadi yang tinggal itu sisa min 3. Jadi otomatis kita tuliskan di garis itu tanda negatif. Nih, negatif. Setelah itu dia selang-seling. Pasti di sampingnya itu otomatis positif. Nah sekarang kan yang ditanyakan itu fungsi naik berarti dia fungsi naik berarti dia lebih besar dari 0. Jadi kita arsir yang positif atau yang bagian fungsi naik karena dia fungsinya naik, jadi kita arsir yang bagian naik atau yang positif. Nih saya arsir ya. Ingat dia selang-seling. Lalu apalagi di sini tandanya besar, dia naik. Perlu diingat kalau tanda besar yang diarsir berarti tanda positif. Nah, jadi X lebih kecil dari min 3. Nah, kita beri di sini garis. Nah, ini artinya atau
X lebih besar dari 1. Nah, begini dia. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari fungsi turun. Berarti dia itu syaratnya f aksen X lebih kecil dari 0. Jadi saya langsung masukkan nilainya yang tadi telah dicari turunan pertamanya. Berarti 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 lebih kecil dari 0. Nah, dapat kita lihat ini bisa lagi dibagi menjadi masing-masing menjadi 3. Berarti 3 bagi 3 x kuadrat ditambah 6 bagi 3 itu 2 x dikurang 9 bagi 3 itu 3 lebih kecil dari 0. Nah, ini untuk mempermudahkan kita memfaktorkannya, maka saya akan beri tanda sama dengan 0. Nah, langsung saja saya tulis karena tadi sudah didapat pemfaktorannya, berarti x ditambah 3 dan x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai x nya itu x ditambah 3 sama dengan 0, dan karena dia karena dia di sini ya, dan x dikurang 1 sama dengan 0, dan untuk x nya saja berarti dia ini kan positif 3, berarti dia pindah ke sini jadi negatif 3, dan ini negatif 3 mau pindah ruas berarti sama dengan positif 1. Nah, sekarang kita buatkan lagi uji tanda seperti yang tadi untuk fungsi naik. Ini uji tanda, buatkan lagi. Nah, untuk min 3 itu terletak di sebelah kiri karena dia lebih kecil, dan otomatis sebelah kanan itu 1 karena dia lebih besar. Kita buatkan seperti ini. Nah, nolnya tadi kita sudah dapatkan. Untuk mempermudahnya kita tulis 0 di tengah. Kan yang ditanyakan lebih kecil dari, atau dia fungsi turun, berarti otomatis dia di sini negatif, dan otomatis kiri dan kanannya itu positif. Ini positif. Maka ini kan yang ditanyakan lebih kecil, jadi yang kita arsir itu yang negatif. Ya, maka jawabannya dari uji coba ini atau garis bilangan adalah min 3 lebih besar dari x lebih kecil dari 1. Jadi nih jawabannya. Jadi untuk jawaban fungsi naik tadi, kesimpulannya yaitu x lebih kecil dari min 3 atau x lebih besar dari 1. Sedangkan fungsi turunnya jawabannya yaitu min 3 lebih besar dari x lebih kecil dari 1. Sekian dari video saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.